Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bung Zetka Show bersama udah-udahan ganteng. Keren kayaknya ganteng. Sudah jadi pengacara ya guys, makin terkenal. Apalagi kemarin sebagai pengacara Om Masril kan. Waduh, bentar mencuat lagi. Sekarang kasus Ipal pun dia menggugat. Ngeri sekali. Pak Bos kita kan untuk kepentingan masyarakat. Oh, itu saya setuju. Iya, kasihan itu. Banyak kali lah laporan masuk dari masyarakat tentang Ipal ini. Iya. Oh, nggak selesai. Iya. Sudah selesai jalan kok masih rusak. Iya, saya setuju itu. Kalau untuk membantu masyarakat, saya dukung masyarakat. Memang dari dulu kita membahas Ipal. Nggak selesai. Kapan sih selesainya? Iya. Kapan jalan Pekanbaru itu bagus? Iya. Kapan orang bisa berdagang dengan lancar? Iya. Ya kan? Kalau hari hujan tidak banjir, Betul. kalau hari panas tidak berdebu, orang berdagang enak. PDAM perlu juga kan? Karena sama aja, sama Kita lihat juga. nanti, Udah ya. digali, sekarang ada bocor, jadi kayak ada mata air di situ gitu. Sama, yang herannya kita kok tidak ada koordinasi yang begini. Jalan udah dibagusin, dibongkar sama PLN kadang-kadang, Iya. ya kan, dibongkar sama Telkom, Iya. dibongkar sama PDAM. Iya. Wah, udah tuh jalan besar nih dibongkar lagi sama Ipal. Iya. Terus bukannya mereka pandai mengaspal lebih Iya. cantik gitu kan? Makin hancur ya. Makin turun. Hanya ditimbun-timbun aja, Iya. bukan diaspal kembali. Iya. Padahal aspal ini bongkarnya. Iya. Ini kan saya, buang rakyat loh. Bukan. Kalau itu bukan manusia. Bukan, itu dari endapan, itu APBN juga kan. APBN ada yang pertama, yang kedua. Anggarannya kan dari APBN. Tuh. Maksud saya tuh jalan ini kan uang rakyat. Oh iya. Udah di aspal Aspal, sama rakyat, pakai-pakai. dihancurin. Iya. Nah, udah tuh nggak diperbaiki lagi kan. Iya. Ada apa rugi rakyatnya kan? Betul. APBN itu kan uang rakyat. Gimana kabarnya Om Rizka? Baik, alhamdulillah. Kok sama ya gitu ya bajunya itu? Oh gitu, iya. ya? Om Apa Rizka enggak? ini sudah mulai sibuk. Bukan, semenjak BBM naik ini berduka ya. BBM naik, wow! Pesta di penderitaan rakyat itu. Kayak ini aja ya. Kemana ya? Covid belum juga pulih seperti Semula ya. Tiba-tiba dinaikkan oleh BBM. Kemudian mahasiswa sekarang demo di mana-mana. Iya. Jadi nuraninya di mana? BBM naik, barang-barang Iya. kebutuhan pokok naik. Transportasi sekarang udah naik. otomatis. Ya, travel sudah naik. Gojek pun naik juga. Wow. Papau kita belum naik. Bahan pokok yang lain pun naik, beras apa semua naik. Iya, Nggak iya. terasa kita makan bakso pun naik, makanan pun naik. Itulah dampaknya kalau BBM naik. Inflasi pula. Uang parkir naik pula. Setoran pun makin naik. Aduh. Dapatkah nih dinas perhubungan nih? Aduh. Alasannya menyesuaikan. Ini tidak menyesuaikan. Iya. Pas penderitaan rakyat semakin ini ditambah. Bukan masalah 1000 atau 2000-nya sekarang yang kita perhatikan. Ini kan beban rakyat juga semakin berat. Ya, ditambah lagi BBM naik, parkir naik. Apalah salahnya ditunda dulu ya dah. Iya, gas LPG 3 kg udah mulai langka juga. Bukan angka, ikan naik. Ya, tapi mungkin bisa naik. Yang Langka. 12 kilo. Kilo udah Kita, naik. dari harga 180 sekarang juga 200 berapa? 220 betul. Ampun. Dulu kita ngasih duit sama istri kita. Eh, 200.000 sehari. Banyak yang bisa dibawa ke rumah itu dari pasar. Sekarang apa tidak aja? Lauk ya dulu bisa 3, sekarang seminggu aja lauk itu lagi. Telur, sayur, Iya. nasi. Iya. Dulu masih ada ikannya, masih ada dagingnya. 200.000 loh. Sekarang nggak ada apa-apanya. Iya. Pulang tahu ngomel aja. Sementara pendapatan kita segitu juga. Iya, pendapatan segitu. Mau kita Tapi kasih naik. 300.000, 400.000 sehari, duit kita enak. Iya. Untung ada Om Rizal yang ngasih minuman nih. Emang paten. Emang berani warna kopi. Jangan ya. warna kopi. Iya. Saya masa belum berani. Ini kalau nggak ada sponsor dari Kalau nggak ada sponsor dari Wari Kopi ini mungkin podcast kita pun nggak ada lagi. Iya. Terima kasih Om Rizal. Om Rizal yang berani. Lalu di warna kopi. Apa lagi Om? Masalah apa? Ya, masalah barang-barang inflasi juga. Inflasi lah. Inflasi terbesar termasuk 5 provinsi termasuk Riau. Iya. Makin naik BBM ini makin tinggi lah inflasi itu lagi ya kan. Pusing kita. Aduh. Tadi apa cerita P3?
Oh iya P3. Oh P3 aman. P3 aman. Dari pusat sampai daerah kabupaten kota Mas tetap sulit ya. Aman. Tetap sulit. Walaupun ya, gonjang-ganjing di ketum itu sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah, ya kan? Ya. Kita pun menerima ketum kita yang baru ini, ya kan? Dan kita berharap PLT ya. dengan PLT yang baru ini dulu kita nih elektabilitas kita naik, ya kan? Dan kita naik, adalah, ya kan? Kira-kira nanti siapa ya P3 akan dipilih untuk calon presiden? Ya kita tunggu aja. Kalau kita yang di bawah-bawah ikut aja. Oh iya. Apa kata besar kita ikut aja, ya kan? Samina apa? Samina Wakona. Oh iya. Om Jendral sendiri mau maju nggak nanti DPRD provinsi? Akan ini bocoran guys. Sampai sekarang. Biar saya kotanya lah ya. Sampai sekarang saya belum ada niat. Belum ada Saya yang paling penting itu bagi saya pertama hobi berorganisasi. P3 di partai orang tua. Nengok P3 besar aja udah alhamdulillah. Ya kan. Jadi ya kalau misalnya nanti diperintahkan jadi caleg, Oh iya. kan. Benar jadi ke situ. Kalau jadi alhamdulillah. Tapi yang paling utama tuh khususnya di Riau P3 itu mesti besar. Oh susah ya. Harus dong. Harus. Bentar lagi kartu saya belum keluar tapi. P3 aja ya. Saya. Gerakannya udah apa? Iya. Apa lagi Om? Iya. Oh enggak, tadi yang masalah IPA saya tadi agak telat tadi Om. Dilaksanakan oleh beberapa teman-teman. Ya, advokat pejuang Riau. Advokat pejuang Riau. Boleh dijelaskan sedikit Om? Ya, jadi kita dari advokat pejuang Riau ini ada 6 pengacara. 6 pengacara. Awalnya advokat ini kemarin membela secara cuma-cuma saudara Mas Ril. Iya. Ya, Alhamdulillah selesai. Selesai dan sekarang kita tadi ngobrol juga sama Bang Mas Ril. Dan sekarang kita bentuk forum namanya advokat pejuang Riau. Oke. Dan kita memang konsennya ini untuk membela masyarakat lah. Tidak mencari profit lah di sini. Kalau mencari profit kami di luar-luar lah. Istilahnya di perkara yang lain. Dan memang beberapa waktu ini banyak masyarakat sama LSM dan KP jumpa kami. Minta tolong lah bagaimana supaya IPAL ini jelas. Misi kerjanya, waktu selesainya, ya kan apa yang dikerjakan. Jadi itulah setelah kita berkumpul sama masyarakat, ya kan OKP itu akhirnya kita bikin suatu perjanjian. OKP ini siapa sekarang? Ada enam ormas Oh, dan beberapa masyarakat. Tadi kita tanda tangan surat kuasa. Oke. Jadi pertama kita mensomasi lah. Oh, mensomasi. Siapa yang disomasi? Ya, Menteri PU sudah tuh siapa tuh yang kementerian. Terus apa? Bukan yang kepala dinas? Perpanjangannya di sini tuh yang disampaikan. Oh, balik kementerian. Balik kementerian itu. Wali Kota Pekanbaru. Ya pihak-pihak terkait lah. Beserta yang menerima pekerjaan lah. Pertama kalau nggak salah waskita ya. Iya, waskita. Utama karya. Waskita kalau salah. Jadi saya baca ya. Jadi kita somasi selama 4 hari. Isi somasinya apa Pak? Ada 4 hal. Saya lupa ya. Saya tadi dipegang sama saudara Suroso 4 hal. Jadi kita konferensi pers sama kawan media 4 hal. Jadi 4 hal ini kita beri waktu seminggu. Kalau tidak berubah kita lanjut ya. Lanjut kita akan lapor ke Tadi saya dengar ada uang berapa miliar? Ya, kita tadi tuntutan 2. Jadi perdata pidana. Untuk perdatanya kita kalau lanjut ya, kalau somasi tidak dipindahkan dan dipublis kita lanjut. Jadi kita tuntut secara pidana perdata. Secara perdatanya kita tidak akan dirugi berapa miliar tadi. Kalau 100 miliar. Kalau itu pun menang itu untuk masyarakat bukan baru. Doakan aja lah. Enggak. Memang banyak sekali keluhan tentang itu. Oh iya, luar biasa. Belum lagi. Jadi gini, IPAL ini kemarin ada saudara kita juga ngomong di daerah Jalan Kampar di sana sedikit tuh. Jalan Rokan. Jadi pembangunan IPAL ini karena dia menanam pipa. Jadi bangunan-bangunan rumah itu terdampak akhirnya ada retak-retak. Itu juga bisa. Karena dia menggali ya.
Iya kan ada yang tadi gitu. Jadi ada pengaruh efek dari yang hantaman-hantaman yang ke dalam tuh itu bikin rusak. Rusak, Ya, waktu itu dari kandungan RT RW juga kan permasalahan ini. Ya. Kemudian apalagi jalan ada jalan dia menutupi kendaraan. Jadi nanti tuntutan secara perdatanya kita berharap juga kepada masyarakat. Kalau misalnya somasi ini tidak diindahkan, Ya. silakan melapor sama kami. Oh. Jadi melapor sama kami istilahnya ya. Apa yang ini nih? Lapor ke mana? Ya ke kita ke advokat pejuang Alamatnya? ya kan. Ya alamatnya adalah Pandila Ratu Jaya ya kan. Jadi media massa dan Oh, juga iya, ya kan. iya. Yang jelas nanti kalau mereka ada kerugian ada apa, Bisa kirim langsung. ya, bikin pembuktiannya, bikin apa ya kan. Ya. Selama ini memang masyarakat melakukan pembuktian pun tidak ada. Walaupun kita pernah dibahas di grup cakap lakat seperti itu. Ya, cuma ngomel-ngomel aja ya. Ibu mau di kemana juga susah gitu. Nah, kan. itu. Dan Dengan ada wadahnya ini mungkin forum advokat pejuang Riau ini ya bisa jadi kan. Ibaratnya kasihan juga. Dulu Jalan Mangga itu berapa lama tuh? Ya kan. Jadi impact dari pembangunan IPAL itu jangan tertutup masyarakat belum debunya, belum ya itu imaterialnya lah seperti itu. Ya kan? Banyak efeknya. Nah, dan satu juga kita memberikan warning lah ya kepada ya pemerintah siapapun itu. Ya. Riau ini ada orang. Kalau alasannya ada duit gimana? Nah, itu nanti. Yang jelas dengan munculnya advokat pejuang Riau. Iya. Riau ini ada orang. Oh. Jadi ke depan tuh harus hati-hati. Mungkin selama ini orang-orangnya diam, Iya. diginikan. Dia bukan berarti apa? Ya, digitukan diam. Nah, sekarang nih Kita Riau ini ada berontak. orang. Bukan berontak, Oh, ada orang. ada Hati-hati. Hati-hati. Ya kan? Jadi Hati-hati. masyarakat kita ini sudah melek hukum, ya Iya. kan? Sudah tahu aturan. Iya. Jadi mungkin mereka ke depan ya kalau misalnya pemerintah salah digugatnya. Ya kan? Jadi jangan dianggap tidak ada orang di Riau ini. Jangan pernah dianggap. Ya kan? Termasuk di Pekanbaru ini. Iya. Ada orang, ada Iya. pemiliknya. Betul. Nah, jadi hati-hati. Hati-hati. Saja. Ingat ya, hati-hati ada orang. Selama ini mungkin orang tidak peduli ya. Iya, orang Mau bikin ini, mau hancurin ini, mau hancurin itu, orang diam. Belum selesai jalan misalnya yang hobi itu adalah misalnya di pinggir jalan tuh entah pipa gas, Ya. entah kabel telkom, Ya. entah galian apa lagi, PDAM, PDAM, Ya. nggak pernah ada yang betul di jalan gitu ya. Kenapa nggak dibangun digali habis itu dirapikan lagi dalam Ya sebenarnya nanti bukan IPAL saja, Ya. termasuk yang lain juga ya kan. Ya kalau misalnya nanti ada masyarakat menggugat dengan kenaikan harga parkir kota Pekanbaru ini, datang ke kami. Ya tunjuk kami kuasa hukum. Katanya sudah ada juga tuh. Pernah lihat adendumnya kan? Ya nanti lah. Kalau ada yang gugat, datang ke kita kuasa hukumnya kita minta. Ya kan, kita minta perdanya, kita minta perjanjiannya. Dia tidak minta. Kalau naik ke sini perwaku saja. Ya, nah perwatu tuh pasti ada dasar perda. Ah. Nggak mungkin nggak ada perda, pasti Ya. ada. Tapi kata PJ kemarin itu kan masa lalu. Ya walaupun itu masalah itu, tapi kalau misalnya PJ punya nurani kan bisa aja ditunda ya. Harusnya. Tapi mungkin ya kita nggak tahu juga pertimbangan PJ ini mau dinaikkan ya kan. Iya. Mungkin mau merebut PAD, mau merebut iya. apa ya kan. Kita nggak tahu juga. Tapi misalnya ada masyarakat yang menggugat ini, kita siap jadi kuasa hukum. Iya. Advokat pejuang Riau. Wis. Yes. Luar biasa ya. Setuju? Oh, sangat setuju saya. Kalau ini saya sangat dukung. Riau itu ada. Iya itu ada orang. Baiklah guys, itu tadi bincang-bincang kita sudah lama tidak ini ya. Apa lagi masalah yang lain? Mereka kira-kira. Paling masalah Rio itu aja lah. Nanti kalau hal yang lainnya, Ya. nanti banyak yang tersinggung. Masalah KIP juga kita tunggu-tunggu dan juga deklarasi di Riau ini kan. Oh. Makanya KIP mau deklarasi tapi sekarang nggak deklarasi. Koalisi Indonesia Bersama. Itu yang dipesan, yang ditervisikan sudah. Tapi lain udah. Oh sudah, Jadi Riau kan sudah. belum. Kita tunggu juga. Ya Iya, kan. iya, iya. Pengen juga kita deklarasi ya kan. Nah. Jadi kalau untuk calon gubernur siapa kira-kira nanti di 2020? Oh, Karena kalau- P3 sendiri sudah kayak Kalau di P3 ya kita pada dasarnya sudah memutuskan ya. Iya. Saya sudah tahu lawannya, saya sudah tahu wakilnya siapa. Masih Pak Samsudi Dan? yang terbaik ya. Dan Kalau dannya saya dannya tunggu 2024. saya sudah dapat bocoran yang lain. Cuma saya belum kasih tahu informasi. Nanti akan kebohong. Aduh, apa lagi nih ya?
nih yang hot terbaru ya tentang bangunan ya masih gitu-gitu aja kayak Islamic Center sama Ya, ada yang belum kreatif siap yang juga. belum siap juga makin terkendala. Gunung Koran gimana tuh ya? Belum juga. Nampaknya belum siap juga. Iya, belum siap juga. Tapi mudah-mudahan siap. Belum Oh ya, siap, satu lagi kita mengucapkan sama Pak Kajati yang baru ya. Oh iya. Selamat bertugas di Riau. Selamat Ya bertugas. tuh Pak Wibisono juga Kepala Binda. Kepala Binda. Selamat bertugas juga Selamat di bertugas. Riau. Baru Semoga ya. sukses. Waktu itu pernah di di Riau. Pernah Pak di Wibisono pernah di Riau. Ya, kita ucapkan selamat datang, selamat bertugas, semoga menjalankan amanah. Dan kita ya paling khusus kita kepada Pak Kajati. Pak Kejati ya. Semoga masalah-masalah Riau sebelumnya bisa selesai di masa dia sekarang. Ya harus itu. Ya. Jangan tergantung. Jangan digantung-gantung, kesian orang. Contohnya apa ya, kasus siap, Dan kasus-kasus lain-lain lah ya kan. Selesaikan lah. Kalau tidak ada salah, SP3-kan. Betul. Kalau ada salah lanjutkan, Lanjutkan. selesaikan. Jangan nanti sampai pindah nggak selesai ya kan. Nah, sudah pensiun para pihak tuh dipanggil-panggil sih ya. Ya contohnya inilah kasus Pak Tamsir di Duta Palma kan. Oh iya, Duta Palma kan Pak Tamsir kan terseret-seret ya. Ya, bayangkan sudah 19 tahun. Iya. Sekarang toto dia kemana aja orang 19 tahun ini. Iya, Baru sekarang iya, dibuka ya kan. iya. Masa nggak tahu misalnya ada kurang ini melanggar aturan melanggar ini. Jadi Om Jeka bikin mereka jadi nggak ya? Ya insya Allah. Insya Allah. Ya kita diamanahkan orang ya tolong bantu Iya. kita. Luar biasa ya. Makin susah nanti kita pakai guys. Aduh. Nah, saya cukup bayar mereka ya. Iya, kita bisa coba beliau saya kesibukannya. Ya, saya janji memang Udah janji. kalimanya kawan dari Jakarta. Baiklah. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita. Ya kita di sini tidak menjudge orang ya, tapi kita di sini hanya mengkritisi ataupun melihat fenomena yang ada di Kota Pekanbaru dan di Riau. Selamat ya, saya baru lihat kemarin podcast sama Pak Wali Kota Dumai. Jadi saya ke Dumai itu, jadi Ya. saya WA beliau kan. Ya. Mohon izin, saya mau ke Dumai, mohon ini. Oh siap, Ya. silakan datang. Terima kasih Pak Faisal atas waktunya kemarin untuk bisa. Bagus. Saya suka dengan Pak Faisal. Iya, luar biasa beliau itu. Ya, saya lihat di Dia media jarang- sosialnya di Facebook. Jarang di kantor, dia di lapangan aja. Iya, dia orang lapangan. Jadi setelah kita wawancara tuh dia langsung pergi aja di Ya. kemana itu. Dia banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak. Saya tengok programnya tidak besar-besar tapi dia walaupun Ya. kecil, dia kan masalah pembersihan kota, Iya. dia kan masalah Dumai Dumai berhikmat, dia luar biasa. Iya, jalan dan bermasyarakat yang bagus. Ya mudah-mudahan sukses lah buat Ya. Pak Faisal ya kan. Iya. Semoga dapat 2 periode. Itu kemarin saya tanyakan, kita belum tahu lagi. Kalau misalnya ini ya Kalau dia mana ya. Yang penting saya ini adalah kerja dulu dia bilang. Ya kan? Tapi saya saran sama Om Eka, Iya. podcastnya jangan sama Pak Faisal aja. Oh iya. Kalau bisa sama PJ Pekanbaru, PJ Kampar, ya kan? Kalau PJ Pekanbaru kita minta podcast sudah sering. Ya. Cuma waktu beliau ini yang banyak aja kan. Nah, masyarakat pengen tahu juga kan visi-visi mereka. Iya. Dan tuh PJ Bupati Meranti, bukan PJ ya. PJ Bupati Meranti. Bupati Pak Meranti Aidil ya. Aidil. Iya, waktu itu kalau suara Dewan Ambi waktu itu kita mau podcast cuma waktu juga ya. Pak Bardan waktu itu sudah mau juga. Gali visi mereka, apa yang mereka buat. Jadi masyarakat tahu kan. Iya. Baiklah kalau begitu jangan terlalu lama. Sama maju karena yang kadir. Banyak yang kangen juga sama Om Jeka ya. Baiklah, saya Kasaputra dan Om Sulaiman Negeri. Mohon izin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.